saya jelas ya. Jelas, Tat. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في حديث غيره من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmatnya kepada kita semua, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in dan kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama zaman. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian Syama'il Muhammadiyah kita sebelum melanjutkan kembali rutinitas talaqi Al-Quran. Yang hari ini insya Allah yang talaqi adalah yang ikhwan. Kita lanjutkan masih di dalam bab tawadhu' baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalam bab ini. Dua bab. Bab inti daripada Syama'il Muhammadiyah karena berbicara terkait dengan mulianya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama adalah bab tawadhu' baginda Nabi. Nantinya juga ada satu hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang bagaimana mulia karakter yang membuat kita takjub. Ya. Mungkin selama ini kita hanya membaca beberapa dari buku sejarah saja, tapi kalau berlandaskan daripada hadis-hadis yang seperti ini, jadi seakan-akan jelas riwayatnya, sanadnya apakah itu sanad dhaif dan sanad hasan ataupun sanad sahih. Nah, itu juga nanti akan kita jelaskan. Maka lebih berbanyak berfaedah kalau kita langsung mengkaji daripada hadisnya sendiri. Maka oleh karena itu, dua bab ini tawadhu Nabi dan bab satu setelahnya ini nanti kita akan maju ke bab khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin banyak yang yang bisa kita mengambil faedah daripada hadis-hadis dan juga daripada qudwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعماش عن أنس بن مالك. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi sya'ir wal ihalati sanikhah fayujibu. Hadisnya matannya dari sini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi sya'ir wal ihalati sanikhah fayujibu wa laqad kanat lahu dir'un 'inda yahudi fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Ini hadis masih menjelaskan tentang sifat tawadhu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, tawadhu itu bukan daripada sifat fisik atau sifat yang ditunjukkan oleh fisik seseorang, bukan. Tapi tawadhu itu adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Bukan bermakna orang yang jalannya nunduk mulu, terus juga orang yang melihat seakan-akan kayak cari duit di tengah jalan itu orang tawadhu, bukan. Jadi yang dikatakan tawadhu itu tidak ada yang tahu. Tawadhu itu adalah di dalam hati seseorang. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri, tawadhu itu adalah menganggap orang lain lebih baik ketika keluar rumah. Idza kharajta min baitik, ya, fatata'aqqadu
bi annal ghairi ahsana minka. Kata Hasan Al-Basri bahwasannya kalau seandainya orang tawadhu itu adalah ketika keluar rumah dan melihat siapapun yang dia temui daripada semua makhluk Allah, bukan hanya manusia, maka dia menganggap dia lebih baik daripada saya. Bertemu kucing, menganggap kucing lebih baik daripada dia. Bertemu dengan pepohonan, pepohonan lebih tidak ada dosanya daripada dia. Apalagi bertemu dengan manusia-manusia yang sama fadilahnya sama seperti dia. Maka dalam hal ini hadis ini menyebutkan bahwa pada satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diundang ke rumah seseorang untuk menyantap beberapa sedikit makanan daripada di rumah orang tersebut. Tapi rumah sahabat ini orangnya sederhana, maka dalam hadis ini disebutkan hanya ada khubzi syair, hanya ada roti dari gandum. Wal ihalah, ihalah itu adonan yang dicampur sedikit dari minyak samin. As-sanikhah, as-sanikhah ini sedikit baunya itu sudah berbeda. Kalau bahasa kita, mohon maaf, itu sudah mulai basi. Ya. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan? Fayujibu walaqad kanat lahu fayujibu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memakannya untuk menghormati undangan daripada sahabat tersebut, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat mulianya tidak pernah mencela makanan, baik itu rasanya hambar, rasanya tidak enak, ataupun sekalipun sanikhah, mau basi, ya, hampir-hampir basi, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan tersebut. Walaqad kanat lahu dir'un inda Yahudi. Dan di antara sifat tawaduk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah Nabi itu pernah menggadaikan direk. Direk itu ada apa? Direk itu adalah baju besi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah digadaikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini pedagang. Ya, mayoritas orang Yahudi ketika di Madinah itu kebanyakan mereka pedagang. Dan orang Yahudi itu kalau tidak salah riwayat menyebutkan namanya adalah Abu Syaham al-Yahudi. Maka oleh Abu Syaham al-Yahudi menerima baju perang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan 30 sak gandum. Saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak punya harta, tidak punya sesuatu yang bisa dibeli. Artinya tidak punya duit untuk membeli 30 sak gandum yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanggung jawabnya kepada istri-istrinya. Maka digadaikan baju perang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama wajada ma yafukuha hatta mata. Dan tidak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir wafatnya sampai bahkan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi belum sanggup untuk membayar ataupun menggantikan, menebus daripada gadaian tersebut. Maka siapa yang menebus? Dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar As-Siddiq yang menebus baju perang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hadis ini dikatakan riwayat ini termasuk riwayat yang dhaif. Ya, riwayat yang dhaif. Kalau kita mengkaji ada namanya disiplin ilmu itu namanya mushkilatul hadis. Mushkilatul hadis itu sebenarnya hadisnya secara sanad itu sahih, ya, derajatnya sahih, bahkan yang meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Tetapi di antara matan-matannya ada yang terkadang bisa dikatakan bukannya tidak valid, tapi bercampur. Mulawas. Mulawas itu gimana ya? Dikatakan bercampur dengan riwayat-riwayat yang lain yang bertentangan. Misalnya dikatakan, kalau kita melihat riwayat yang lain, riwayat ini menyebutkan bahwa Nabi menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Sedangkan riwayat yang lain, kalau kita buka riwayat hadis lain, bahwa dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masa-masa akhir menjelang wafat baginda Nabi, orang Yahudi di tanah Madinah itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah selesai perang Khaybar, orang Yahudi sudah keluar semuanya. Maka bisa dipastikan ini ada sedikit permasalahan di dalam matan hadisnya. Maka itu biasanya dipelajari di dalam mushkilatul hadis. Tetapi ada jalan tengahnya. Maka itu yang dijadikan nantinya ada pisau asah untuk mencari solusi ketika problematik di antara dua riwayat yang bertentangan.
Itu disebut dengan jam'ul hadis. Jam'ul hadis itu mengkombinasi ataupun mengkompromikan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, mencari jalan tengah. Baik itu nanti lewat nasakh, nasakh itu menggantikan secara total, atau mencari jalan tengah yang dua-duanya bisa dipastikan benar. Nah, itu namanya mushkilatul hadis. Baik, hadis selanjutnya haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Daud Al-Hafari an Sufyan an Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik juga dikatakan hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin. Ini juga di antara sifat karakter tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik menyampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih satu kendaraan yang sangat sederhana, kendaraan unta yang sudah tua dan di atasnya pelana-pelana yang bisa dikatakan sudah usang. Rahlin rathin. Ini pelana yang sudah usang, yang sudah robek-robek ya. Wa alaihi qatifatun. Ya. Qatifah itu atau bahannya yang terbuat dari bahan bludu ya, seperti bahan bludu, la tusawi arba'ata darahim. Kalau dijual atau bahkan dibeli saat itu pada masa Nabi, tidak sampai 4 dirham itu pelana. Nah, padahal kalau bisa dikatakan, jadi orang-orang terdahulu itu kendaraan adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya sama seperti kita. Ya, kalau mobil, Mercy mungkin agak sedikit berwibawa begitu. Nah begitu juga orang-orang terdahulu, maka onta yang paling muda dan paling besar itu jadi wibawanya mereka. Nah, juga termasuk joknya, kalau kita bisa katakan jok mobil sekarang, ya bahkan, nah mereka adalah yang dibanggakan adalah pelananya. Nah, pelana Nabi saat itu, ya kendaraan Nabi, tidak sampai 4 dirham kalau dibeli. Ya, artinya satu dirham itu kurang lebih 35 ribuan. Ya, berarti tidak sampai pun 150 ribu. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ketika berhaji, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ata. Hadis di riwayat yang lain sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa ini, sempat seorang sahabat menanyakan, Ya Rasulullah, mengapa engkau menggunakan pelana yang sudah usang ini, yang sudah layak dipakai? Engkau Amirul Mukminin, engkau seorang khalifah. Ya, kenapa tak layak seorang khalifah seperti engkau menggunakan pelana yang sederhana ini, menggunakan onta yang sudah tua? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata. Ya Allah, jadikan haji-haji kami ini haji yang tidak mengandung potensi ria sama sekali dan juga tidak mengandung potensi ketenaran. Nah, ini juga bisa dipraktikkan. Kalau siapa saja yang pergi haji nantinya atau pergi umroh, maka kita minta doa kepada Allah supaya umroh kita, haji kita tidak mengandung ria atau sum'ah. Ria itu apa? Nah, kebanyakan ini sekarang. Bahkan kita luput terkadang. Sudah umroh, terus kemudian bisa jadi secara hukum umroh kita sudah sah, tapi setelah itu fotonya disebar di mana-mana. Wallahu alam, kita tidak tahu apa maksudnya untuk menyebar foto. Kalau untuk syiar alhamdulillah. Tapi di balik itu hati-hati karena setan akan selalu menyusupi di hati orang yang mukmin. Juga la sum'ah dan juga tidak ketenaran, tidak mau ketenaran. Nabi saja ketika pergi berangkat haji, pergi berangkat umroh menggunakan sesuatu yang sederhana dan tidak mau dilihat oleh orang lain, tidak mau didengar oleh orang lain. Nah, harusnya kita mempraktikkan seperti itu. Nah, maka sangat penting kita menjaga niat ya, apalagi kita menghabiskan banyak biaya, waktu, materi untuk pergi haji, untuk pergi umroh, tapi ternyata Allah menolak wal billah karena sifat ria, karena sifat sum'ah yang kita miliki. Mungkin banyak sekali yang mempraktikkan hal-hal yang seperti ini tapi tanpa disadari. Hadis selanjutnya haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana Affan haddatsana Hamad bin Salamah an Humaid an Anas bin Malik. Qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Hadis ini penting ya untuk kita fahami. Apa kata Anas bin Malik? Lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dikatakan tidak ada satu orang pun di antara seorang sahabat atau siapapun yang melihat Nabi tidak mencintai Nabi. Tidak. Semua yang pernah melihat Nabi, semua sahabat yang pernah bertemu Nabi pasti mencintai Nabi. Qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Tetapi ketika mereka melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendatangi mereka, ya, mereka itu sering tidak berdiri ketika Nabi datang. Kenapa? Karena Nabi tidak suka ketika beliau datang ada orang yang berdiri menyambut beliau. Oke, apakah ini bisa menjadi acuan untuk bab adab yang harus kita pelajari? Bukan. Nah, makanya harus kita pahami. Di antara bab adab yang dipelajarin di mana saja di dalam kitab-kitab. Ketika orang yang punya kedudukan berjalan, baik itu kiai, bupati, rois, ya pemimpin, presiden dan lain sebagainya yang punya kedudukan, maka dari bab segi adab kita harus menghormatinya dengan cara salah satunya berdiri. Tapi kenapa para sahabat saat itu tidak berdiri ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang? Karena mereka tahu ini hadis apa berikutnya redaksinya lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Karena mereka tahu Nabi itu nggak suka dianggap lebih daripada mereka. Karena dari sifat Nabi sendiri, mungkin Nabi pernah menegur mereka, jangan gak usah berdiri. Ya. Jadi karena itu, maka karena mereka tahu karena Nabi tidak suka kalau mereka berdiri, akhirnya mereka tidak mau berdiri. Kalaupun sebenarnya di dalam hati mereka, mereka ingin menghormati Nabi selayaknya salah satunya dengan cara berdiri ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Maka jangan juga nanti dijadikan acuan yang berdiri ketika kiai datang bid'ah, tidak. Ya, ini juga banyak sekali yang salah-salah memahami hadis. Baik, saya rasa kita cukupkan karena hadis selanjutnya lumayan panjang. Ya, insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan selanjutnya. Beberapa hadis yang kita bacakan semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan melanjutkan ke sesi talaki. Semoga bisa kedapatan punya kesempatan untuk talaki Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Silahkan bagi yang punya hajat untuk bertanya boleh ditinggalkan di kolom komentar atau di kolom chatnya atau ditinggalkan di grup saja. Wallahu a'lam bishawab.